Alhamdulillah atas izin Allah Azza wa Jalla, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu untuk dapat mengikuti kajian online bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Salma Muhammad. Insya Allah kajian dimulai pukul 10 dengan tema mengambil pelajaran dari istri Nuh dan Lut. Seperti biasa Ummahat, selama kurang lebih 1 jam ke depan, Ustadz akan menyampaikan materi. Kemudian nanti dibuka sesi tanya jawab di pukul 11, bisa melalui chat atau raise hand yang ingin bertanya langsung. Baik Ummahat, jangan lupa ikat ilmu dengan tulisan. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir. Tafadhol Ustadz, bisa dimulai. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Baik. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita diperkenankan Allah untuk bersua dan berjumpa, melanjutkan kembali ya kajian dwi pekanan kita setiap Selasa ya per 2 pekan yang diselenggarakan oleh teman-teman dari komunitas Rumah Ibu Tangerang. Dan ini adalah pertemuan kita yang saya lupa ya ini keberapa ya dari rentetan kajian kita yang berbicara tentang muslimah. Dan di kesempatan ini insya Allah kita akan mengambil beberapa pelajaran ya atau hikmah dan ibrah dari figur-figur yang Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, di antaranya adalah dari istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Di dalam Al-Quran, ya, itu setidaknya ada 3 wanita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan diancam dengan neraka. Yang pertama adalah istrinya Nuh, yang kedua istrinya Lut, yang ketiga adalah istrinya Abu Lahab, ya. Jadi 3 wanita yang diancam dengan neraka. Dan adapun wanita-wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikisahkan di dalam Al-Quran, ya, yang salihah itu juga tidaklah sedikit ya. Karena di situ ada istrinya Imran, ada ibunya Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian ada istrinya Fir'aun alaihi laknatullah, ada Maryam alaihissalam, ya, dan yang lainnya. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran dari surat At-Tahrim ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita mengambil pelajaran dari istrinya Fir'aun dan dari ya Maryam alaihissalam. Nah, coba kita perhatikan dulu firman Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu di dalam surat At-Tahrim ya, ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dharaballahu mathalan." Allah memberikan perumpamaan. Allah memberikan permisalan lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin, ya, yaitu tentang istrinya Lut dan istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihi wassalam. Kanata,
kedua wanita tersebut tahta abdaini min ibadina salihin. Ya, keduanya berada di bawah bimbingan atau berada di bawah perlindungan, ya, dua hamba Allah dari hamba-hambanya yang saleh, dari hamba yang saleh. Nah, di sini Allah memuji nih, bahwasanya Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah dua hamba Allah yang saleh, ya. Nah, tapi ternyata kedua istri beliau bukanlah seorang yang saleh, bukanlah kedua wanita yang salihah. Kemudian Allah terangkan, fakhanatahuma, keduanya berkhianat, mengkhianati suaminya, mengkhianati Nuh dan Lut alaihi wassalam. Kemudian Allah berikan ancaman, falam yughni anhuma minallahi syai'a. Ya, maka kedua suaminya tersebut tidak dapat menolong mereka, tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari Allah. Maksudnya dari siksa Allah. Wakila, maka dikatakan kepada keduanya, udkhula an-nara ma'ad dakhirin. Ya, masuklah kalian berdua ke neraka jahanam, ke neraka bersama dengan orang-orang yang memasukinya. Nah, ayat ini itu banyak memberikan pelajaran-pelajaran penting. Dan sebenarnya sangat berkaitan erat ya dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 11 dan 12. Karena di sini Allah memberikan contoh dua wanita bagi orang-orang kafir dan dua wanita bagi orang-orang mukmin. Ya, nanti insya Allah yang ayat 11-12 kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya ayat ini, Surat At-Tahrim ayat 10. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita metode yang luar biasa di dalam pendidikan, ya, dan juga termasuk di dalam dakwah, yakni metode tamtsil, metode memberikan perumpamaan atau permisalan. Dan ini kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena metode tamtsil ini adalah metode yang efektif di dalam mendidik dan mengajarkan manusia. Ya, karena tamtsil ini adalah kita berusaha untuk takribul faham, ya, mendekatkan pemahaman agar sesuatu lebih mudah dipahami, apalagi jika sesuatu itu perkara yang abstrak, ya. Nah, apa itu tamtsil? Ya, kita tahu tamtsil itu dari kata masala yumatsilu, ya, tamtsilan. Ya, masalah artinya memisalkan atau menyerupakan. Artinya adalah tashbihu syai' bi syai', menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau takribul ma'kul minal mahsus, mendekatkan sesuatu yang ma'kul, ya, sesuatu yang abstrak, maksudnya di dalam benak pikiran, di dalam akal, itu kan sesuatu yang abstrak, ya. Nah, itu dibandingkan dengan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang konkret. Nah, ini metode yang istimewa. Kenapa? Karena agar kita bisa memberikan pemahaman kepada manusia tentang sesuatu yang abstrak, ya, tentang sesuatu yang tidak bisa langsung diindra, itu dengan cara tamtsil, ya, dengan cara memberikan perumpamaan. Dan ini banyak digunakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan apa manfaat atau fungsi daripada tamtsil? Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarah hadis, ya, seorang mukmin itu bagaikan pohon kurma, ya. Beliau mengatakan, ya, dzarbul amthali wal ashbahi li ziyadatil afham. Ya. Beliau mengatakan hadza dzarbun al amthali wal ashbahi li ziyadatil afham. Ini adalah bentuk untuk membuat contoh, membuat perumpamaan atau permisalan, ya, dalam rangka untuk ziyadatil afham, untuk menambah pemahaman agar kita semakin bertambah pemahaman. Wa taswirul ma'ani litarsakhu fi dhihni, ya. Wa taswirul ma'ani litarsakha fi dhihni, dan juga untuk menggambarkan suatu makna, ya. Jadi mengilustrasikan atau mendeskripsikan suatu makna, ya, yang tertanam di dalam benak kita, ya. Walitahdidil fikri fin nadhari fi hukmil hadithah, dan juga untuk apa? Untuk mendeterminasi atau menentukan
ya pikiran di dalam an-nazar, ya di dalam melihat atau mencermati sesuatu, ya fi hukmil hadithah, itu pada keadaannya yang nyata, yang real, ya. Atau dengan kata lain, yang namanya tamsil itu adalah cara kita untuk bisa memberikan keterangan dan penjelasan, ya, dengan memberikan semacam analog atau permisalan yang konkret. Sesuatu yang konkret itu sesuatu yang bisa diindra, entah dilihat atau yang semisalnya, ya, kemudian dijadikan sebagai ilustrasi tentang sesuatu yang abstrak, ya. Nah, seperti misalnya contoh Nabi SAW mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwasanya kaum muslimin itu kalbunyanil wahid, ya, seperti bangunan yang satu, ba'duhum yashuddu ba'dan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, di sini Nabi juga menggambarkan atau memisalkan, ya, seorang mukmin itu seperti bangunan yang satu. Juga dalam riwayat yang lain Nabi mengibaratkan, ya, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Ya, dan juga masih banyak sebenarnya cara-cara tamtsil yang digunakan oleh Rasulullah, bahkan juga digunakan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah terangkan maksud dari Allah membuat misal atau Allah membuat perumpamaan. Tujuannya ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antara surat Al-Ankabut ayat 43. Allah menerangkan, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat, kata Allah, untuk manusia. Ya. Jadi dibuat oleh manusia untuk apa? Agar manusia mudah memahaminya. Maka dikatakan wa ma ya'qiluha, tidak ada yang bisa memahaminya illal alimun, kecuali orang-orang berilmu. Jadi ini sebagai bentuk ziyadatul ilm wal faham, ya, sebagai bentuk tambahan ilmu dan pemahaman, untuk menambah pemahaman, ya. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, Allah tidak segan untuk apa? An yadriba mathalan, untuk membuat perumpamaan, untuk membuat permisalan, ma ba'udatan, ya, berupa nyamuk. Allah misalnya membuat perumpamaan, ya, dengan nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih rendah daripada nyamuk, ya. Artinya Allah tidak segan dan Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Kenapa? Karena memang di dalam perumpamaan yang Allah berikan itu adalah dalam rangka untuk kemudahan bagi manusia di dalam memahaminya. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, beliau terangkan bedanya, ya, al-masal atau perumpamaan ini bagi orang beriman dan orang kafir. Beliau katakan, fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, ya, bahwasanya mereka itu mengetahui atau mereka yakin bahwa, ya, perumpamaan itu benar dari sisi Rabb mereka, benar dari Allah. Adapun wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka bertanya-tanya, madza aradallahu bihadza mathalah, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Misalnya Allah ketika mengambil perumpamaan seperti ba'udah, nyamuk misalnya, atau yang lebih kecil daripada itu. Maka orang-orang kafir, mereka sudah menunjukkan kayak penentangan, arogan, kesombongan. Mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathalah, apa maksudnya Allah membuat perumpamaan seperti ini? Ya, apa maksud Allah menjadikan ini untuk dijadikan sebagai mathalah, sebagai perumpamaan? Makanya Allah mengatakan, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya, yudhillu bihi, Allah menyesatkan dengan perumpamaan ini, katsira, ya, yaitu banyak orang, memang orang-orang yang layak untuk tersesat lantaran kesombongannya, kepongahannya. Wa yahdi bihi katsira, tapi di sisi lain Allah jadikan itu sebagai petunjuk. Allah memberikan petunjuk, ya, melalui masal atau perumpamaan-perumpamaan ini. Katsiran, yaitu juga banyak orang. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ya, dan tidaklah orang-orang yang disesatkan Allah kecuali orang itu adalah orang-orang fasik. Ya, jadi fasik itu adalah orang-orang yang Allah leluasakan di dalam
kesesatan. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tujuan Allah memberikan tamtsil, memberikan perumpamaan, memberikan contoh, ya, itu adalah agar bisa lebih mudah dipahami oleh manusia, ya, untuk bisa lebih mendekatkan pemahaman manusia, ya, terhadap sesuatu yang diajarkan, ya. Dan karena itu dalam hal ini Allah jadikan yang namanya tamtsil, perumpamaan itu berbeda antara orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir dengan adanya perumpamaan ini itu menjadikan mereka semakin tersesat. Adapun orang mukmin dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan itu malah menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena mereka mau untuk bertadabbur dan bertafakkur. Mau mempergunakan akal sehatnya. Adapun orang kafir, mereka gunakan akalnya untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah tujuan Allah memberikan tamtsil, dan di sini Allah memberikan perumpamaan, ya. Itu daraballahu mathalan lilladzina kafar. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Nah, nanti di ayat 11 itu Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang beriman. Nah, di sini ya secara bahasa apabila kata daraba, ya, seperti ayat ini, daraballahu mathalan, ya, itu makna daraba itu artinya ilqa'uhu wa idahuhu, yaitu menuturkan dan menerangkan atau menjelaskan, ya. Itu makna secara bahasa. Dan apabila kata daraba diikuti dengan kata lam, yaitu li, ya, misalnya seperti ini, daraballahu mathalan lilladzina kafaru, daraballahu mathalan, ya, lilladzina amanu, misalnya, ya. Atau misalnya daraballahu mathalan limuslimin, ya. Jadi Allah memberikan perumpamaan bagi orang kafir, bagi orang beriman ataupun orang muslim, ya. Nah, jadi kata daraballah, ya, apabila diikuti dengan lam yang menunjukkan illah atau sebab, ini faidahnya untuk menunjukkan bahwasanya apa yang dimisalkan tersebut, ya, bahwasanya permisalan tersebut, ya, itu adalah ditujukan untuk objek yang disebutkan di dalam lam tersebut. Maksudnya begini, ya, lilladzina kafaru. Nah, di sini ada kata lam, ya. Awalnya kan alladzina kafaru. Lalu diikuti dengan kata lam menjadi lilladzina kafaru. Nah, berarti al-mathal atau permisalan di sini ditujukan untuk orang-orang kafir. Nah, di ayat setelahnya, maksud saya di ayat ke-11 Allah menyebutkan daraballahu mathalan lilladzina amanu. Berarti lilladzina amanu bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi apabila kata daraba diikuti dengan li, misalnya apa namanya? Daraba fulanun li fulanin, ya, misalnya si fulan itu memberikan permisalan bagi fulan. Nah, berarti ya permisalan itu adalah dikaitkan dengan si fulan tersebut atau objek yang disebutkan setelah kata lam tersebut. Nah, apa tujuannya? Tujuannya kata para ulama, Allah memberikan perumpamaan tadi adalah untuk menjadi pelajaran, ya, untuk menjadi tadzkiran, pengingat, ya. Kemudian juga menjadi mau'idhah, nasihat, dan juga untuk menjadi tanbihan, ya, sebagai peringatan bagi yang disebutkan, ya, tentunya dalam hal ini bagi kita semua. Meskipun di sini Allah menerangkan daraballahu mathalan lilladzina kafaru, Allah memberikan perumpamaan bagi orang kafir, bukan artinya ini hanya bisa diambil pelajarannya oleh orang kafir, tidak. Orang beriman maka mereka lebih utama lagi untuk mengambil pelajaran darinya. Tapi memang secara asal ditujukan kepada orang-orang kafir, ya, agar mereka lebih fokus di dalam memperhatikan. Nah, kemudian apa nih yang apa yang diperintahkan Allah di sini atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai objek, ya, untuk diperhatikan di dalam tamtsilnya Allah, di dalam perumpamaannya Allah, tidak lain dan tidak bukan Allah mengajak kita untuk memperhatikan tentang apa yang dialami oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam dengan kedua istri mereka, dengan istri-istri mereka, yaitu istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh, ya, alaihi wassalam. Nah, di sini, ya, faedah disebutkan oleh sebagian ulama, disebutkan imro'ah atau mar'ah, ya, alih-alih mempergunakan kata zauj, ya, zauja atau pasangan,
ya bagi nabi dan para rasul, ya itu menurut sebagian ulama, jadi kata zaujah ini adalah suatu kata yang lebih istimewa, lebih mulia. Karena berarti pasangan yang akan bersama hingga di akhirat, yaitu pasangan di dunia dan di akhirat. Sementara kata imro'ah tidak, ya, menurut sebagian ulama tersebut, ya. Makanya dikatakan imro'ata Imran, ya afwan, dikatakan imro'atan Nuh dan imro'atan Lut, ya, karena keduanya tidak bersama di akhirat meskipun mereka bersama di dunia. Ya. Nah, demikian pula dengan imro'ah Fir'aun. Ya, imro'ah Fir'aun meskipun bersama di dunia tapi nanti mereka akan berpisah di akhirat. Karena Fir'aun kafir, sementara ya istrinya Fir'aun yang disebut dengan imro'ah Fir'aun adalah seorang wanita yang istimewa, wanita yang salihah. Nah, tapi pendapat ini juga dikritisi oleh sebagian ulama karena ya juga ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata imro'ah, yakni untuk kalangan orang-orang yang baik, seperti ibunya Maryam yang bernama Hana disebut dengan imro'ata Imran, ya, istrinya Imran. Nah, tapi di sini para ulama menerangkan kenapa disebut imro'ah Imran, karena ya mereka berdua itu kebersamaan di dunia hanya sebentar. Sebab ketika istrinya Imran ini melahirkan dia anaknya yang bernama Maryam, ternyata Imran sudah meninggal dunia. Ya. Ya, wallah alam bisawab, ini adalah sebagian pendapat dari ulama, ya. Artinya bukan suatu hal yang wajib untuk dibenarkan begitu saja karena memang ada khilaf di antara mereka. Nah, kemudian juga yang menarik, ya, di dalam Al-Qur'an para wanita itu tidak ada yang disebutkan namanya, kecuali hanya satu orang saja, Maryam. Ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya, keistimewaan Maryam alaihissalam. Dan dahulu, ya, para raja, kaisar, orang-orang yang terpandang, ya mereka itu benar-benar sangat menjaga perempuan. Artinya mereka terhadap keluarganya, terhadap istrinya, itu tidak pernah menyebutkan namanya, ya, dan tidak pula memasyhurkan nama pasangan mereka, ya. Namun biasa mereka menyebutkan dengan sebutan pasangan, ibu, keluarga atau yang semisalnya. Oh, ini adalah istrinya Raja Fulan. Oh, ini adalah pasangannya Kaisar Fulan misalnya, ya. Jadi seringkali disebutkan seperti itu. Nah, dan berkaitan dengan istri Nuh dan istrinya Nabi Lut, ya, alaihi wassalam, ini memang tidak diceritakan secara detail di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Nah, tapi memang disebutkan, ya, namanya, dan kita dapati hal ini memang banyak sekali riwayat-riwayat dari Israiliyat, ya, yang bercerita tentang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, ya, alaihi wassalam. Namun tentunya kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel atau Israiliyat, sikap kita sebagai Muslim adalah tidak langsung membenarkan dan tidak langsung menolak begitu saja, ya, tidak dibenarkan dan tidak ditolak, ya. Jadi intinya apabila kisah Israiliyat itu, ya, menyelisihi apa yang ada di dalam agama kita, di dalam syariat, maka ditolak. Adapun jika searah dan sejalan dengan syariat kita, maka diterima. Adapun jika tidak ditetapkan oleh syariat kita, ya, baik itu penetapan ataupun penolakan, maka kita boleh meriwayatkannya. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, ya, para ulama mufassirin. Mereka meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat, ya. Jadi hanya menyampaikan dan meriwayatkan. Ini adalah sesuatu yang sudah diperbolehkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Nabi SAW mengatakan, ya, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, dan ceritakanlah dari Bani Israel wala haraj. Itu tidaklah mengapa, kata Nabi SAW. Ya, sehingga boleh kita membawakan kisah-kisah Israiliyat, tapi tetap harus difilter dan dipilah-pilih. Apabila kisah itu menyelisihi, ya, menyelisihi syariat agama kita, maka kisah itu harus ditolak. Namun apabila kisahnya selaras, maka diterima. Tapi apabila tidak ditetapkan, ya,
atau tidak ada isbat dan nafyun, ya, tidak ada penetapannya atau penolakannya, maka kita tawakuf, ya. Kita tawakuf, tidak menetapkan dan tidak menolak, ya. Dan boleh untuk menyampaikan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi istri Nuh dan istri Lut alaihi wassalam di sini, mereka melakukan perbuatan khianat, ya. Dan mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bawah uh, asuhan atau bimbingan dari dua hamba Allah yang saleh. Tapi keduanya berkhianat kepada suaminya. Khianat, ya, itu memang punya makna yang bervariasi, ya, dari para ulama kita. Tapi intinya kurang lebih sama, yaitu mukhalafatul haqq binaqdil ahdi fis sirri, yaitu menyelisihi kebenaran dengan cara membatalkan janji secara diam-diam, ya. Jadi artinya dia tidak melaksanakan amanat, ya. Dia meremehkan atau mengabaikan amanat, maka dia jatuh kepada khianat. Makanya khianat itu lawan daripada amanat, ya. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suami-suaminya, yaitu mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Di sini khianatnya istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu bukanlah khiyanatul firash, bukanlah khianat yang bersifat perbuatan selingkuh atau perzinahan, bukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga istri-istri Nabi dari perbuatan tersebut. Tapi mereka ternyata jatuh kepada khianat yang lebih dahsyat, yaitu khianatu fiddin. Ya, mereka malah berkhianat di dalam urusan agama. Tidak mengimani, kafir, dan durhaka. Ya. Tapi khianat di sini bukan berkhianat dalam hal selingkuh, perselingkuhan, bukan. Nah, sebagian ulama di sini juga berpendapat bahwasanya bentuk khianat yang dilakukan oleh istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihi wassalam adalah dalam bentuk mengumbar rahasia suami dan mencela kehormatan suami, merendahkan kehormatan suami, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh, istrinya Nabi Nuh maksudnya. Istrinya Nabi Nuh alaihissalam, ya, dia melaporkan suaminya kepada penguasa karena suaminya membangun bahtera yang besar. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga beliau berdakwah siang dan malam, mengajak kepada tauhid. Nah, itu dijauhkan oleh istrinya. Manusia dijauhkan agar tidak mendekat kepada suaminya, kepada Nabi Nuh. Dan dilabeli suaminya dengan sebutan orang gila. Ya, jangan dekat-dekat dengan orang ini. Padahal itu suaminya, karena dia orang gila, orang sinting. Ini istri yang begitu durhakanya kepada suami. Ya. Padahal suaminya adalah seorang yang saleh, seorang yang baik. Ya, seorang yang dipuji oleh Allah, seorang yang penyabar. Tapi ternyata dia tidak bersyukur atas suami yang seperti ini. Namun dia malah kufur, durhaka kepada sang suami. Demikian pula dengan istri Lut, ya. Istrinya Nabi Lut alaihissalam, dia malah membantu kaum Sodom, orang-orang yang gay, orang-orang yang homoseksual, ya. Kaum liwat, ya. Yang melakukan, mohon maaf, anal seks, ya. Nah, dia malah condong kepada orang-orang ini, orang-orang yang penyakitan ini. Dan ketika ada tamu-tamunya Nabi Lut alaihissalam yang datang, dan itu adalah dari bangsa malaikat yang menyerupakan diri dengan manusia dengan rupa yang indah, malah istri Lut alaihissalam itu mengkhianati dan menyampaikan informasi ini kepada kaum Sodom agar mereka bisa melakukan keburukan kepada tamu-tamunya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi malah dibocorkan rahasia tersebut. Jadi dia suka membocorkan rahasia. Ketika malam hari dia memberikan isyarat dengan api kalau ada tamu. Ketika siang hari dia memberikan isyarat dengan asap. Nah, jadi istrinya Nabi Lut alaihissalam ini adalah wanita yang buruk, yang jelek, ya. Yang suka membongkar rahasia suaminya. Ya, sehingga kedua wanita ini
disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita yang berkhianat, mengkhianati suaminya. Memang bukan berkhianat dalam hal firash, ya, dalam hal ranjang, dalam hal berselingkuh. Bukan memang. Tapi mereka berkhianat atau mengkhianati suaminya dalam hal agama, tidak beriman dan kufur, juga dalam hal ya apa namanya? Dalam hal haknya suami, tidak menjaga haknya suami, tidak menjalankan amanat dari suami. Yang satu mencela, melabeli suaminya dengan sebutan gila, majnun atau sinting. Yang satu malah membocorkan rahasia suami ketika ada tamu yang datang kepada orang-orang yang rusak. Karena ya Allah jadikan kedua wanita ini sebagai contoh, ya, terutama bagi orang-orang kafir. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya jamaah sekalian, bahwasanya sekedar adanya hubungan, entah itu kekerabatan atau nasab atau pernikahan antara seorang mukmin dengan kafir, itu tidaklah ya memberikan manfaat sedikit pun, ya. Maka dikatakan la yughniya ya anhuma syai'an. Keduanya tidaklah bisa memberikan manfaat bagi istrinya. Tidak bisa menolong istrinya dari siksa neraka. Ya. Gak ada di antara kita yang bisa menolong siapapun ya di hadapan Allah. Gak ada yang bisa menolong. Ya. Nah, oleh karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan surat At-Tahrim ya, ayat 10, 11 dan 12, beliau menerangkan hadani al-mithalan alladzani dharabahumallahu lil mu'minina wal kafirin. Ya, kedua perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini ya bagi orang-orang beriman dan orang-orang kafir ini, yubayyina lahum anna ittisalal kafir bil mu'min wa apa namanya? Wa qurbahu minhu la yufiduhu syai'an. Nah, kata beliau, kedua perumpamaan yang Allah berikan bagi orang iman dan orang kafir ini, itu dalam rangka untuk menerangkan atau menjelaskan bahwa sekedar adanya hubungan antara orang kafir dengan orang beriman dan kedekatannya, itu tidaklah memberikan manfaat sedikit pun. Wa anna ittisalal mu'min, ya, faka'anna fi dzalika isyarah bil kafir, ya, la yadurru syai'an ma'a qiyamihi bil wajib alaihi. Dan juga demikian bahwasanya hubungan antara orang beriman dengan orang kafir itu apa namanya? Itu tidaklah memberikan madharat, tidaklah memadaratkan sedikit pun, asalkan disertai dengan menegakkan kewajiban-kewajiban Allah. Ya. Nah, ini kayaknya itu ya, apa namanya, kebalik ya. Seharusnya wa anna ittisalahunna bihi ya. Sebentar. Nah. Jadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, ya. Ini kayaknya ada itu ya, ada yang enggak ke copy ya. Nah, jadi kata Syekh ya, hal ini seakan-akan mengandung tahdziran li zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ma'siyah. Ini mengandung isyarat berupa peringatan, ya, peringatan bagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena surat At-Tahrim ini, ya khususnya di ayat kelima dan seterusnya, itu sebenarnya berisi nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi. Ya, khususnya berkaitan dengan ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ibunda Hafsah ya radhiyallahu taala anha, ya, beliau berdua itu melakukan sesuatu yang apa namanya? Yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang membuat Nabi susah. Dan ini memang ada pelajaran. Karena apa? Karena
beliau berdua tetap adalah seorang manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Bisa cemburu, bisa marah, ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim itu sebagai bimbingan, ya, dan sebagai nasihat dan sebagai peringatan. Karenanya di ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan juga para ulama ahli tafsir yang lainnya, itu memberikan peringatan bagi istri-istri Nabi, ya. Jadi mengandung isyarat dan peringatan bagi istri-istri Nabi dari keburukan dan kemaksiatan. Bahwasanya wa anna ittisalahun nabihi sallallahu alaihi wasallam la yanfa'uhunna syai'an ya ma'al isa'ah. Bahwasanya hubungan mereka punya hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suami istri itu tidaklah akan memberikan manfaat ya apabila diiringi dengan al-isa'ah, yaitu perbuatan buruk. Jadi di sini mengandung pelajaran meskipun ya mereka itu istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi apabila mereka melakukan keburukan, maka tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara pelajarannya. Ya. Nah, apabila ini mengandung tanbih wa tahdzir, ya, mengandung peringatan kepada istri-istri Nabi, maka tentunya bagi selain istri Nabi itu lebih aula lagi, lebih utama lagi untuk diperhatikan. Ya. Nah, jadi di sini hubungan nasab dan kerabat tidaklah menjadikan seseorang itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita lihat istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihi wassalam tidak beriman. Dan keduanya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam tidak bisa menyelamatkan istrinya dari azab Allah. Juga demikian anaknya Nabi Nuh alaihissalam juga tidak beriman, ya. Ada seorang anak yang tidak beriman, sementara orang tuanya beriman. Maka orang tuanya pun juga tidak dapat memberikan syafaat, juga tidak dapat memberikan pertolongan kepada anaknya yang kafir tersebut. Demikian pula seorang anak terhadap ayahnya atau orang tuanya yang kafir, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Ibrahim alaihissalam tidak beriman, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat menolong ayahnya. Nah, demikian pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana sejumlah kerabat Nabi atau paman-paman Nabi SAW juga orang-orang yang tidak beriman seperti Abu Lahab dan Abu Talib. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Meskipun mereka punya hubungan kekerabatan dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu kita perhatikan Nabi pun nggak bisa menyelamatkan keluarga beliau. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, ya Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, ya Abbas, Ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. An kidza nafsaykuma minan nar, ya. Hendaknya kalian selamatkan diri kalian berdua dari api neraka. Ana la ughni ankum minallahi syai'an. Aku nggak bisa menolong kalian berdua dari Allah sedikit pun. Kemudian beliau nasihati, la ya'tinin nas bi'amalihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Jangan sampai kelak manusia datang kepadaku, orang-orang lain itu datang kepadaku membawa amal-amal saleh mereka, sementara kalian hanya membawa atau mengandalkan nasab-nasab kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yubti'u bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ya. Siapa yang diperlambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Maksudnya, ya, siapa yang dia amalnya memang tidak memadai, amalnya memang tidak baik, maka nasab tersebut tidak dapat tidak dapat menghilangkan keburukan-keburukan tersebut. Ya. Oleh karena itu, apabila seseorang dia mengklaim, ya, dia adalah keturunannya Rasulullah, atau dia keturunannya Abu Bakar, atau dia keturunannya sahabat, atau keturunan Imam Syafi'i, atau keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau siapapun itu. Ya, semua bisa mengklaim. Dan mengklaim itu mudah. Sekiranya pun memang benar-benar klaimnya, tapi kalau tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah,
maka tetap akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap akan mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena ya sungguh sangat arogan, congkak dan sombong apabila ada orang yang dia mengaku-ngaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, kemudian dia menganggap dirinya paling mulia dan dirinya tidak perlu banyak beramal saleh, kemudian dia menganggap bahwasanya dirinya pasti masuk surga. Maka itu semua adalah talbisnya syaitan, talbisnya iblis, ya. Yang lebih parah lagi, apabila dia sampai ditiru oleh orang-orang lain. Dia sampai dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang lain. Ya, kemudian orang-orang itu pun mengikuti dan mencontoh dia di dalam keburukan-keburukannya. Maka ini tentunya adalah bencana bagi dirinya di dunia, apalagi di akhir. Juga sama, ya, ketika ada orang yang dia ta'assub, fanatik, ya, dengan kabilahnya, dia fanatik dengan sukunya, dia fanatik dengan bangsanya. Seakan-akan suku, kabilah atau bangsanya itu adalah yang paling istimewa, yang paling mulia. Ya, sehingga mungkin dia menganggap dengan kabilah tersebut Allah tidak akan mengadabnya atau Allah akan meringankan adabnya. Maka itu semua juga adalah salah satu bentuk talbis atau perangkap iblis, ya, alaihi lanatullah, dalam rangka untuk memalingkan manusia dari jalan Allah dan dalam rangka untuk mengarahkan mereka menuju ke jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian apabila ada seseorang, ya, dan ini adalah suatu hal yang pernah kita baca, mungkin pernah kita lihat, ya, yang mengatakan siapa yang masuk ke dalam salah satu ormas yang paling besar, katanya dijamin masuk surga, ya, dijamin masuk surga, pasti masuk surga, ya. Kenapa? Karena akan mendapatkan syafaat dari para pendiri-pendirinya. Ini semua adalah termasuk hulu di dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja nggak bisa menjamin anaknya, putrinya Fatimah bintu Muhammad, apabila putrinya tidak beriman kepada Allah. Makanya pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak bisa Nabi berikan hidayah, dan ketika Abu Talib meninggal dunia, Nabi bersedih dan terbetik di dalam diri Nabi untuk memohonkan ampunan kepada Allah. Namun Allah ingatkan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau nggak bisa ya Muhammad, ya, memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Artinya Nabi kita nggak bisa memberikan hidayah. Nabi Nuh alaihissalam juga nggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga nggak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya. Demikian pula Nabi Lut dan Nabi Nuh juga nggak bisa memberikan hidayah kepada istri-istrinya. Bahkan istrinya dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir, ya, dan itu juga ada pelajaran bagi orang-orang beriman. Ya, bahwasanya meskipun mereka berada di dalam rumah orang-orang yang saleh, di bawah perlindungan mereka, ya, di bawah asuhan mereka, tapi itu tidak menjadikan otomatis mereka selamat dari siksa Allah. Tidak otomatis menjadikan mereka mendapatkan hidayah Allah. Tidak otomatis menjadikan mereka, ya, wanita yang salihah. Ya. Karena itu makanya jangan sampai kita tertipu dengan hal ini. Karena semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini? Yang pertama, bahwasanya hubungan nasab, kerabat, atau kedekatan dengan orang saleh tidaklah menjamin keselamatan. Ya, memang secara sunnah kauniyah Allah, ya, secara hukum kausalitas sebab akibat, seseorang itu kan bisa mempengaruhi orang lain. Makanya Nabi sendiri pun juga mengingatkan tentang pentingnya untuk selektif memilih sahabat. Ya, almar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Ya, makanya Nabi mengatakan, falyanzur biman yukhalilu. Maka perhatikanlah dengan siapa kamu bersahabat. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu sahib, ya, as-sahibus sahib. Sahabat itu penyeret. Bisa menyeret kepada kebaikan atau menyeret kepada keburukan. Sahabat itu bisa saling memberikan pengaruh. Apalagi pasangan, suami istri. Apalagi orang tua dengan anak.
anak tentunya lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua. Ini memang suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Kita bicara secara hukum sunnah kauniyah. Tapi ya sesuatu yang bersifat sunnah kauniyah ini tidak mesti berjalan seperti itu. Sesuai dengan hikmah Allah, kehendak Allah. Artinya ya ada orang-orang yang mungkin baiknya luar biasa, tapi ternyata anaknya nggak baik. Ada orang yang kita lihat mungkin jeleknya luar biasa, tapi ternyata anaknya baik, anaknya saleh. Ya, nah berarti di situ memang ada hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar manusia tetap beriktimat bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya bersandar kepada upayanya, tidak hanya bersandar kepada ikhtiarnya, tidak hanya bersandar kepada usahanya, tapi juga bersandar kepada Allah. Tapi yang paling penting adalah bersandar kepada Allah. Itu fondasinya yang paling mendasar. Ya. Karena usaha ikhtiar itu sebab. Ya, akhdul asbab, upaya untuk mengambil sebab. Ya, tapi tetap hasil akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya, yang namanya hubungan kekerabatan, hubungan nasab itu tidak menjamin keselamatan. Ya. Hatta seseorang yang mengklaim keturunannya Sayyidina Ali atau dia mengklaim keturunannya Syekh Fulan wa Fulan. Padahal tidak ada jaminan pula bagi Syekh Fulan dan Fulan yang disebutkan itu pasti masuk surga. Kita nggak boleh mengatakan Syekh Fulan masuk Fulan masuk surga kecuali apabila ada dalil dari Nabi secara spesifik. Ya, karena kita nggak boleh mengatakan Imam Syafi'i pasti masuk surga. Tapi kita doakan Imam Syafi'i ya, rahimahullahu taala, ya mudah-mudahan beliau adalah termasuk ahlul jannah. Kita mengharapkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau seorang imam yang luar biasa, ya begitu besarnya jasa beliau, itu saja kita nggak bisa memastikan beliau masuk surga, maka apalagi yang seperti kita. Oleh karenanya kita nggak boleh mentakyin ya, menghukumi secara spesifik fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Nggak boleh kecuali ada dalil secara spesifik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hubungan nasab, kerabat, kedekatan dengan orang soleh tidak menjamin kita menjadi soleh, tidak menjamin keselamatan. Karena yang menjadi patokan, yang menjadi acuan, yang menjadi ibrah adalah keimanan, ketakwaan, dan amal soleh. Bukanlah nasab, kekerabatan, atau kedekatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah nggak lihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah nggak lihat dengan rupa bentuk kalian, tubuh-tubuh kalian, enggak. Ya, walakin Allah yanzuru ila ya a'malikum wa qulubikum. Tetapi Allah melihat kepada amal dan hati kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak lihat nasab, nggak lihat kabilah, nggak lihat keturunan, enggak. Itu suatu hal yang tidak dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena ini semua adalah di luar dari kapasitas kita. Maksudnya di luar dari kemampuan kita. Kita nggak bisa memilih kita dilahirkan oleh orang tua yang bagaimana. Kita nggak bisa memilih kita dilahirkan di tempat ini atau tempat itu. Kita nggak bisa memilih ya kita dilahirkan dengan kulit berwarna ini dan itu. Itu nggak bisa. Itu semua adalah ketentuan Allah. Maka kita wajib menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menilai manusia tidak bisa dilihat dari hal-hal seperti ini. Tapi yang bisa kita lihat atau kita nilai adalah sejauh mana amalnya ya apakah selaras atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah, jadi bukanlah nasab kekerabatan yang menjadi patokan, tapi iman dan takwa. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya, ya, memang kita dianjurkan untuk mencari pasangan yang soleh. Tapi anjuran untuk mencari pasangan yang soleh tidak berarti kita harus bersandar sepenuhnya dengan pasangan tersebut. Karena betapa banyak ya manusia, khususnya para wanita, ketika dia mencari pasangan yang soleh, dia mencari suami, kemudian dia bersandar sepenuhnya atau seutuhnya kepada suami. Ya. Nah, ini tentunya adalah suatu hal yang tidak benar. Meskipun kita boleh bersandar, tapi secukupnya kepada suami, tapi kita nggak boleh terlalu bersandar, karena sandaran utama kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad, yang semua makhluk bersandar kepadanya. Adapun selain Allah lemah.
pasti akan pergi dan hilang, tidak memiliki kekuatan. Ya, bahkan bisa jadi malah apabila kita bersandar kepada selain Allah, yang ada adalah kekecewaan. Kita kecewa, kita sedih, kita marah, kita gelisah, ya, atau kita malah stres, kita malah distress dan seterusnya. Kenapa? Karena kita bersandar kepada makhluk. Ya, karenanya ketika kita mencari pasangan dan kemudian kita menikah, Allah hadirkan pasangan kita sebagai suami kita misalnya, maka tetap sandaran utama kita Allah, bukan suami. Ya, sandaran utama kita adalah Allah. Dan kita hanya boleh bersandar kepada suami sebatas kemampuan saja. Ya, hanya secukupnya saja. Dalam hal misalnya memberikan nafkah, ya, atau yang seperti itu. Adapun ya di dalam hal-hal lain, maka kita senantiasa bersandar kepada Allah. Apalagi hal-hal yang tidak dimampui oleh suami kita. Ya. Karenanya apabila seseorang dia itu hanya bersandar kepada Allah, maka dia akan kuat, dia akan tegar. Ya, meskipun suaminya pergi, meskipun suaminya hilang, meskipun suaminya meninggal dunia. Karena dia memiliki Allah dan dia yakin apabila suaminya itu memang jodoh baginya, yang paling baik untuk dirinya di dunia, maka Allah akan pertemukan lagi nanti di surganya. Ya. Karenanya tetap harus bersandar kepada Allah. Dan harus memperkuat diri kita sendiri. Tidak menjadikan orang lain sebagai sebab kekuatan kita. Ya, tidak menjadikan orang lain sebagai sebab kebahagiaan kita. Memang kita bisa bahagia, kita bisa kuat dengan bantuan orang lain. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebab utama, faktor utama. Kalau nggak ada dia, aku nggak bahagia. Kalau nggak ada dia, aku lemah. Kalau nggak ada dia, aku begini dan begitu. Enggak. Ya, karena dia sama dengan kita, sama-sama lemah. Allah hadirkan aku dan dia adalah untuk sama-sama saling menguatkan. Ya, jadi kita sama-sama makhluk, saling menguatkan. Karena itu sebab utama kekuatan kita adalah bersandar kepada Allah. Sama-sama bersandar, beriktimat kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka itulah yang akan menguatkan. Kemudian bahayanya berkhianat. Apalagi di dalam urusan agama. Ya, dan khianat yang paling besar adalah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Berkhianat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang musyrik adalah orang yang pengkhianat. Karena dia mengkhianati amanat Allah berupa fitrahnya yang lurus, di mana dia diciptakan untuk beribadah kepadanya, tapi ternyata dia mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Dia berkhianat kepada Rasulullah, di mana Rasulullah SAW diutus untuk ditiru, diikuti dan dicontoh. Namun dia malah alih-alih mengikuti Rasulullah, namun dia malah mengikuti orang lain. Yang tidak ada jaminan bagi orang tersebut apakah dia masuk surga atau tidak. Padahal Rasulullah sudah dijamin keselamatan padanya. Makanya dia menjadi para pengkhianat. Ya. Nah, namun ada juga khianat dalam hal-hal lain. Ya, ketika seorang wanita misalnya dia tidak menjaga kesuciannya, dia berselingkuh, atau seorang laki-laki juga sama. Berarti dia berkhianat. Berkhianat terhadap suaminya, berkhianat terhadap pasangannya. Juga di antara bentuk khianat adalah sebagaimana tadi yang disebutkan oleh para ulama tentang khianatnya istrinya Nuh dan istrinya Lut adalah dengan cara menjelek-jelekkan suami, menggibai suami, melabeli suami dengan keburukan-keburukan. Ya. Itu termasuk khianat, ya. Sebagaimana istrinya Nuh menuduh suaminya majnun. Ya, dikatakan suaminya orang yang sinting, waliyadzubillah. Ya. Padahal ini manusia yang paling baik. Tapi malah dijelek-jelekkan oleh istrinya. Demikian pula istrinya Lut, ya. Dia juga sama. Dia malah mengkhianati kepercayaan suaminya. Ya, dia malah membongkar rahasia suaminya. Karena itu termasuk khianat adalah membongkar rahasia suami. Menjelek-jelekkan suami. Itu termasuk khianat. Yang kita bisa ambil dari ya kisahnya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Kemudian juga pelajaran berikutnya adalah pentingnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat Allah. Artinya apa yang ada pada kita saat ini yang kita miliki itu nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Rezeki dari Allah itu bukan hanya melulu tentang harta, tentang rumah, tentang tentang uang, tentang materi, tidak.
Bahkan anak yang soleh, anak yang sehat, pasangan yang baik, ya. Kemudian kita punya rumah yang mana kita bisa bermalam di bawahnya. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak rezeki-rezeki dan karunia dari Allah tapi kita lalai dan lupa. Karena sejatinya apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang Allah tidak berikan kepada kita atau Allah ambil dari kita. Ya, Allah banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Namun kita banyak lalai dari bersyukur kepada nikmat tersebut. Padahal apabila kita selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan apabila kalian kufur, maka azabku amatlah pedih. Ya. Nah, juga kemudian kita wajib meyakini jodoh memang di tangan Allah sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah. Ya. Siapapun jodoh yang Allah hadirkan untuk kita di dunia ini, baik ataupun buruknya, ya maka itu sesuai dengan hikmah Allah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita pasangan, itu sejatinya ujian yang harus disikapi entah dengan syukur atau sabar. Ya. Ketika dia pasangan yang baik bagi kita, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Kita jaga suami tersebut. Kita muliakan suami tersebut. Kita hormati suami tersebut. Kita taati perintah-perintahnya. Namun apabila pasangan tersebut atau suami tersebut adalah pasangan yang jelek, pasangan yang buruk, maka kita bersabar dengannya. Ya. Kita berikhtisab, memohon balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila suami yang buruk tersebut ya tidaklah lagi bisa memberikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan malah banyak merampas hak-hak kita, baik itu hak berupa kehormatan, hak agama, hak keturunan, hak harta, dan hak yang lainnya, maka ini berarti adalah tanda ya kita sudah tidak butuh lagi dengannya. Ya, hendaknya kita melepaskan diri dari keburukan-keburukan ini dalam rangka untuk menjaga diri kita. Karena yang penting bagi kita untuk apa ya? Untuk menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Ya, bahwasanya diri kita itu adalah sesuatu yang istimewa, ya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, maka akan sulit bagi kita untuk bisa ya menghargai kehidupan ini. Dan sulit juga bagi kita untuk bisa bersyukur kepada Allah. Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita, tubuh kita, akal kita, hati kita, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita hendaknya harus terus ya menjaga amanat ya agar kita tetap bisa mendapatkan keamanan, bisa mendapatkan keselamatan, bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya. Nah, jadi jika kita diuji oleh Allah dengan pasangan-pasangan yang tidak baik, ya, maka ketahuilah Allah tidak mungkin menguji kita tanpa Allah berikan kepada kita kemampuan. Kita pasti mampu untuk menghadapinya. Dan di antara bentuk kemampuan tersebut adalah kemampuan untuk memilih apakah kita masih berharap dengan kebaikan suami tersebut dan kita bersabar atas keburukan-keburukannya, ataukah kita melepaskan diri dari suami tersebut ya dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita, ya dalam rangka untuk kemaslahatan, ya dalam rangka untuk menjauhkan dari kemadharatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pentingnya kita untuk terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqomahan dan hidayah hingga akhir hayat kita. Karena gak ada jaminan bagi kita. Ya, saat ini kita beriman, apakah besok kita akan tetap beriman? Dan juga gak ada jaminan bagi kita saat kita dibersamai oleh pasangan yang soleh, maka otomatis kita pun juga akan ikut menjadi soleh. Juga gak ada jaminan kesolehan pasangan kita saat ini pun juga apakah akan terus-menerus istiqomah soleh. Karena ya itulah
Karena itulah kita butuh untuk terus meminta kepada Allah. Inilah di antara hikmah kenapa minimal kita dalam sehari 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena kita selalu butuh dengan hidayah Allah, butuh taufik Allah. Ya, ya, agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan di atas iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Karena Allah senantiasa mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu wafat atau mati kecuali dalam keadaan kamu berislam. Nah, jadi mudah-mudahan ini ya yang bisa saya sampaikan ya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Oh ya, ini mohon maaf ya, suara saya apa bisa didengar ya? Kok saya dapat informasi katanya suara kok nggak bisa kedengaran? Di Ana kedengaran jelas Ustadz. Oh Mungkin baik, ini nah. volume suaranya mungkin di perangkatnya. Oke, baik. Ini masih ada sedikit waktu mungkin yang ingin bertanya jawab, silakan. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara ibu mendidik anak remajanya sedangkan ayahnya di depannya merendahkan ibunya? Jadi ibunya itu pernah direndahkan juga anaknya. Jadi ibunya itu pernah direndahkan juga anaknya. Ini maksudnya apakah ibunya direndahkan oleh anaknya juga ataukah ayahnya merendahkan anaknya? Nah, jadi bagaimana sikap kita apabila kita punya pasangan, punya suami, ya suami yang kurang baik, suami yang suka merendahkan kita, bahkan melecehkan dan menghina kita di hadapan orang lain, termasuk di hadapan anak-anak kita. Ya, lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, tentunya ini ujian dari Allah. Selalu kita harus hadirkan di dalam diri kita segala bentuk keburukan itu ujian dari Allah. Bahkan kebaikan pun ujian dari Allah. Apakah kita bersyukur ataukah tidak? Demikian pula dengan ujian-ujian berupa kesulitan-kesulitan. Ya, maka kita harus belajar untuk terus ya bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, di antaranya dengan suami-suami yang kurang baik, ya. Karena seburuk-buruknya suami tetap itu adalah nggak lepas dari pilihan kita. Ya, kita mau menerima dia meskipun awalnya kita nggak tahu bagaimana karakternya, tapi tetap nggak lepas daripada pilihan kita. Karena segala apa yang kita pilih yaitu bagian dari ikhtiar, maka ada konsekuensi. Konsekuensi baik dan konsekuensi buruk. Maka kita harus menerimanya. Dan kita ridho dengan keputusan Allah. Kita terus bersabar dan ridho dengan hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, doakan. Doakan suami. Ya. Di waktu-waktu mustajabah. Doakan dengan sebenar-benarnya. Memang mungkin kita sakit hati, kita marah, kita jengkel. Ya itu memang perasaan-perasaan yang akan muncul ya secara manusiawi ya. Nah, namun kalau kita hanya menyimpan perasaan tersebut, maksud saya kita hanya terus mengoleksi rasa-rasa jengkel, marah, benci, kemudian itu terakumulasi, itu malah akan menjadikan jiwa dan diri kita semakin sakit. Ya karena itu makanya kita harus belajar untuk bisa regulasi ya perasaan dan emosi-emosi kita tadi. Nah, diantaranya dengan cara apa? Dengan cara itu tadi. Kita lebih mendalami tentang bab al-imanu bil qadari. Ya, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini hidup ini penuh dengan kesulitan dan ujian. Dan Allah ketika menguji kita pasti mengandung kebaikan dan hikmah di dalamnya. Dan Allah sudah memberikan kepada kita kekuatan. Itu harus kita yakini. Karena itu, ya, kita tetap harus melihat seburuk-buruknya suami kita, toh dia tidak seburuk Firaun. Masih ada kebaikan-kebaikan dia gitu. Ya. Nah, karena itu makanya kita coba mengingat kebaikan-kebaikannya agar kita bisa tetap terus mengharapkan adanya kebaikan atau hidayah bagi suami kita. Di antaranya dengan cara kita mendoakan suami kita tadi. Cari waktu-waktu mustajabah, kita doakan, minta kepada Allah, curhat kepada Allah. Allah nggak akan sia-siakan kok doa kita. Ya. Dan memang bisa jadi Allah akan mempercepat untuk mengijabahi doa kita, atau Allah tunda. Karena ketika Allah tunda itu juga mengandung kebaikan. Artinya kita akan senantiasa terus ya mendekat kepada Allah. Kita akan senantiasa terus bermunajat kepada Allah, dan itu adalah bagian dari nikmat ya.
Karena di antara karunia atau rezeki yang seringkali kita lalaikan adalah ketika kita berdoa, kita seringkali menganggap bahwasanya ya apa namanya pengabulan doa itulah yang menjadi dambaan dan harapan kita. Padahal sebenarnya ketika kita berdoa, doa itu sendiri adalah bagian dari rezeki dan karunia Allah, hidayah Allah, ya. Dan itu adalah sesuatu yang besar karena bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga doakan anak-anak kita. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga, terus kita belajar menuntut ilmu, kemudian banyak berzikir untuk menguatkan diri dan yakini bahwasanya cemoohan, perkataan-perkataan buruk itu tidak akan bisa mencederai diri kita. Memang mungkin kita merasa marah, kecewa, sebel, kesal, itu manusiawi. Ya, namun kita harus berusaha untuk melatih diri kita. Bahwasanya kita tidak ditentukan oleh perkataan-perkataan buruk ya. Jadi apabila kita di abuse secara verbal, ya orang-orang mukmin dia berusaha untuk menguatkan dirinya bahwasanya ya perkataan-perkataan buruk itu tidak akan bisa menentukan diri kita. Pujian nggak akan memuliakan kita, hinaan juga nggak akan menghinakan kita gitu loh. Ya termasuk itu ucapan dari suami kita. Jadi kita berusaha untuk apa? Untuk tidak begitu ambil pusing dengan dengan ucapan-ucapan buruk dari sang suami. Nah, lalu kemudian yang berikutnya kita berusaha untuk tetap terus berbuat baik dengan suami. Ya, idfa billati hi ahsan. Ya, hendaklah engkau balas dengan perbuatan yang lebih baik. Ya, karena bisa jadi yang tadinya kita bermusuhan tiba-tiba kita menjadi sahabat yang paling dekat. Ya, nah jadi ini yang diantara yang diajarkan di dalam Al-Quran agar kita membalas ya diantaranya apabila ada keburukan ya kita boleh sebenarnya membalas dengan keburukan yang sama. Tapi apabila kita membalas dengan kebaikan maka itu adalah tentunya yang lebih baik. Karena bisa jadi itu sebab hidayah. Akhirnya suami kita mendapatkan hidayah, kemudian suami kita pun ya bisa bisa sama-sama baik sehingga kita bisa melangkah bersama. Kemudian bagaimana kita menghadapi anak kita tadi, anak remaja kita tadi, ya. Nah, jadi memang harus dipilah menghadapi suami, kemudian di sini menghadapi anak. Ya, kalau misalnya dengan perlakuan sang ayah, sang anak ikut-ikutan ayahnya, apa yang kita lakukan? Maka kita sekali lagi juga harus bersabar dan kemudian kita melakukan pendekatan seperti sahabat. Jadi sahabat dengan anak kita. Anak itu insya Allah masih berada di atas fitrah. Dia nggak suka, nggak tega melihat salah satu orang tuanya disakiti. Ya, dia nggak tega melihat ibunya disakiti. Apalagi kalau kita tetap terus menjalin koneksi kita dengan anak kita. Karena itu jangan pernah kita ya sampai membiarkan anak kita hilang koneksi dengan kita. Artinya kita tetap harus terus ya uh, membersamai anak, ngobrol dengan anak, bincang-bincang dengan anak ya. Tetap kita menjaga koneksi dengan anak-anak kita tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya apabila istri terpaksa membuka aib suami dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan nasihat dari orang tua atas suatu masalah yang sedang menimpa suami istri tersebut? Boleh, ya. Jadi di antara ghibah yang diperbolehkan adalah apa? Adalah kita menjelaskan suatu keburukan atau aib, tapi dalam rangka untuk mencari solusi. Ya, kita boleh menjelaskan keburukan itu di dalam beberapa kondisi. Misalnya untuk melaporkan kepada penguasa, ya atas kezoliman seseorang, ya dan kezolimannya ini aib kan, ya. Atau kita boleh juga menjelaskan aib seseorang dalam rangka untuk mencari solusi ataupun untuk mencari nasihat, ya. Atau kita juga boleh membongkar aib seseorang sebagai bentuk peringatan, tahdzir, agar orang tidak tertipu dengannya. Misal, ya kita tahu ini suami kita ini kalau berbisnis itu nggak benar, ya seringkali tidak amanat, ya. Kemudian kita punya teman suaminya pengen bekerja sama dengan suami kita dan kita tahu nih suami kita ini selalu bolak-balik seperti itu. Kita khawatir nanti ya kita dengan sahabat kita ini jadi malah nggak baik. Boleh kita jelaskan, Afwan ya, Ana lebih tahu dengan suami Ana. Suami Ana ini kurang pinter dalam masalah bisnis. Dia kurang bisa jaga amanah. Nggak apa-apa. Itu dalam rangka untuk apa kemaslahatan. Yang demikian itu diperbolehkan. Ya. Nah, Ustadz, Asif ya. Jidan, Ustadz.
Iya. Ini ada yang raise hand, mungkin mau bertanya langsung Oh dengan ya, silakan yang resen. Tafadhol Ummu Rahmat. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya. Jadi ada beberapa kasus yang anak ketahui karena mereka bercerita langsung ke anak kan. Rumah tangga yang suaminya sudah beberapa kali mengatakan talak atau menceraikan. Di dalam rumah tangga sudah belasan tahun ya, dan sudah beberapa kali terjadi talak. Di saat ribut gitu, suaminya berkata, saya ceraikan kamu. Nanti sekian lama, sekian bulan mengatakan itu lagi, sekian bulan mengatakan itu lagi. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Yang mereka tanyakan, apakah mereka itu statusnya masih suami istri? Karena itu sudah berulang-ulang kali Ustadz. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Wa jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat ini ada tataran nadhari, ada dalam tataran teori dan ada dalam tataran hukum ya, apa keputusan ya. Dan saya di sini nggak bisa memberikan hukum atau keputusan ya, karena itu harus diserahkan kepada mahkamah ya, dalam hal ini seperti apa kementerian apa dari Kementerian Agama ya, atau elemen-elemennya ya, untuk make sure ya, untuk apa namanya, untuk memastikan. Tapi memang yang menjadi polemik adalah ya, seringkali ucapan talak itu menurut aturan ya, ini yang saya ketahui ya dari negara kita, itu dianggap tidak sah kecuali apabila dilakukan di hadapan hakim ya, padahal ini ya secara syariat adalah suatu hal yang tidak benar gitu ya, adalah suatu hal yang nggak benar. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi naudori, dari sisi teori ya, apabila seseorang laki-laki dia mengucapkan kata talak meskipun itu bercanda, itu sudah jatuh talak ya, udah jatuh talak. Jadi di kali pertama dia mentalak udah jatuh talak 1, kemudian berikutnya lagi dia talak lagi udah jatuh talak 2. Nah, tapi apabila dia mentalak misalnya jatuh talak 1, ini masih talak roja'i, talak yang masih bisa rujuk kembali. Misalnya sang suami mengajak lagi istrinya untuk tidur di kamar, kemudian bercumbu dengan istri, berarti itu sudah jatuh rujuk sebenarnya ya. Nah, tapi apabila ini dilakukan sampai 3 kali, maka ini yang bermasalah. Kenapa? Karena talak yang ketiga ini adalah talak bain. Nah, masalahnya itu nggak sedikit kaum muslimin itu yang masih nggak tahu, yang masih jahil tentang hukum, tentang apa perceraian. Makanya ini suatu hal yang penting ya bagi kita untuk belajar ketika akan menikah. Bukan hanya hukum tentang munakahat, bukan hanya hukum tentang pernikahan, tapi juga bab tolak, bab perceraian, itu juga harus dipelajari, juga termasuk bab-bab tentang hak-hak dan kewajiban. Bukan cuma bab tentang ya, tentang nadhor, tentang apa namanya, tentang khidbah, tentang akad nikah, kemudian walimah, bukan cuma itu doang seharusnya. Tapi juga bab tentang bab tolak harus dipelajari ya. Ya wallah alam bisawab ya. Dalam hal ini saya nggak bisa menghukumi ya tentang apakah pernikahannya sah atau tidak ya, karena sudah jatuh tolak yang bolak-balik ya. Ya, sebab ini harus memang dibawa ke hakim atau qadhi yang bertanggung jawab ya, agar bisa memberikan fatwa ataupun memberikan hukuman tentang status pernikahannya tadi ya. Ya wallah alam bisawab ya. Dan ya intinya apabila si suami tadi jahil, kemudian dia sadar dia salah, dia tahu oh ternyata seperti ini nggak boleh, artinya nggak boleh dia itu maksudnya sedikit-sedikit mengucapkan kata tolak, atau mungkin dia juga salah paham ya. Karena ada sebagian orang itu yang salah paham ketika dia menceraikan istrinya, dia ngomong aku ceraikan kamu ya, itu sekali. Kemudian berikutnya dia ucapkan aku ceraikan kamu, itu 2 kali. Kemudian ketika dia rujuk berarti di reset ya, berarti balik lagi menjadi 0 ya, artinya ketika dia mentalak lagi berarti balik lagi ke 1. Ini suatu hal yang tidak benar ya.
Karena yang namanya tolak apabila udah diucapkan yang sekali, kemudian berikutnya berarti kedua, berikutnya lagi ketiga. Ini sebagai bentuk peringatan agar berhati-hati dari kata tolak. Artinya, semarah apapun, seemosi apapun seorang laki-laki, seorang suami, ya hindari lisannya mengucapkan kata tolak, ya. Nah, dan ini memang bahasannya cukup panjang ya, karena ada bahasan di mana ada khilaf ketika seorang itu dia menceraikan istri dalam keadaan yang marah, ya. Di situ ada perincian juga. Apabila marahnya itu menghilangkan akal sehat, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau marahnya itu dia masih sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka jatuh talak sebenarnya. Nah, itu diantara yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan ya. Ustaz, alhamdulillah mertua saya perlahan mengenal kajian sunnah dan sudah datang beberapa kali kajian. Namun qadarullah terkadang masih menghindar untuk datang kajian. Dan terkadang kalau sedang marah selalu menyalahkan anaknya dan saya karena selalu mengutamakan datang ke kajian dibandingkan mencari uang. Padahal suami saya sudah ada waktu tersendiri untuk bekerja karena waktu mengikuti jam kantor. Sesudah itu kami selalu sempat hadir kajian. Apakah kami berdosa Ustaz apabila selalu memaksakan untuk hadir kajian sementara orang tua tidak ridho? Ya enggak dosa. Ya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Sang Khalik, ya. Jadi apabila mertua misalnya atau orang tua melarang anaknya untuk ngaji, maka enggak wajib ditaati. Ya, jadi tidak wajib ditaati. Tapi tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Namanya berbakti itu tidak mesti harus menaati semua apa yang disampaikan oleh orang tua. Karena sebagai orang tua, ya, mereka manusia biasa, mereka kadang-kadang ya menyuruh kita suatu hal yang malah melanggar syariat atau yang maksiat, maka nggak boleh ditaati. Ya, misalnya ada mertua atau orang tua kepengen supaya udah kamu nggak usah banyak ngaji, kamu cari duit aja. Berarti kan fokusnya kepada dunia. Maka kita nggak perlu untuk mengikuti nasihat-nasihat yang sebenarnya kurang benar, ya. Tapi tetap kita harus berbuat baik, tetap kita harus bermuamalat, ya, berinteraksi dengan cara baik kepada orang tua dan mertua kita tadi. Nah, bagaimana istri harus bersikap ketika hubungan suami dan ibunya sedang tidak baik dikarenakan ibunya menyuruh untuk menghadiri acara bid'ah, tetapi suami tidak hadir dan ibunya marah karena tidak enak dengan yang mengundang. Suami menjadi tidak mau menemui ibunya karena selain itu ibunya juga seringkali mencela atau terkesan merendahkan dan membeda-bedakannya dengan saudara-saudara yang lain. Ya, ketika dipaksa untuk mengikuti acara bid'ah, itu adalah haknya kita. Bahkan kita nggak boleh untuk menaati orang tua atau siapapun itu apabila itu berkaitan dengan masalah kemaksiatan. Ya. Jadi yang dilakukan oleh suami sudah benar dalam hal ini, tapi dengan dia tidak mau lagi ketemuan sama ibunya, maka ini keliru. Ya, harus dinasehati. Jadi kita perlu untuk menyampaikan, kita nggak ikut acara-acara yang bid'ah karena perintah orang tua, ya, itu adalah urusan yang memang menjadi bagian prinsip bagi kita gitu loh. Tapi di dalam hal lain, agama kita juga mengajarkan agar kita tetap berbuat baik, ya. Bahkan dalam surat Luqman ayat 15, Allah menerangkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm. Ya, apabila kedua orang tuamu memaksa kamu, ini perhatikan, memaksa kamu agar kamu menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan taati. Ya, jangan taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Tetap interaksi, tetap kita birrul walidain, ya. Dan gak apa-apa kita dicemooh, kita dijelek-jelekkan, dasar kamu anak durhaka, dasar kamu anak ini, gak apa-apa. Kita tetap datang, kita tetap senyum, kita ucapkan salam, kita kasih hadiah. Ya. Kenapa? Karena kita mengikuti perintah Allah untuk tetap berbuat baik kepada orang tua. Adapun orang tua menerima atau enggak, itu di luar dari kemampuan kita. Tapi kalau kita malah menghindar, kita malah menjauh, kita malah enggak mau, itu malah semakin memperuncing masalah. Itu malah semakin, ya, yang tadinya kita berusaha mendekatkan itu malah semakin menjauhkan diri kita. Padahal dakwah itu kan adalah dengan cara supaya dakwah kita diterima, kita melakukan pendekatan gitu kepada orang yang kita dakwai. Apalagi kalau itu orang tua kita. Ya. Jadi kita dalam hal ini nggak boleh lebih mendahulukan ego, ya, sama-sama kita berusaha untuk lebih mendahulukan ego masing-masing.
Ya, karena itu apabila kita sudah ngaji, maka kita seharusnya lebih waras ya. Dan yang waras itu yang lebih ngalah sebenarnya. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang terakhir ya, karena sudah pukul 11.17. Anak-anak ditinggal oleh ayahnya ketika masih sangat kecil. Yang satu usia 2 tahun, adiknya saat itu 9 bulan. Hingga saat ini hanya ditemui 2 kali saat kelas 5 dan 6 SD. Dari situ anak yang pertama menjadi orang yang mudah marah dan emosi. Selalu ingin diberikan semua yang diinginkan. Karena saat bertemu ayahnya, anak itu diberikan apapun yang diminta. Bagaimana cara terbaik untuk mengarahkan anak yang pertama? Karena sekarang sudah mondok kelas 10. Ya, alhamdulillah adiknya justru menjadi anak yang mengerti keadaan orang tuanya. Apakah salah anak mencegah menemui ayahnya karena 2 pertemuan itu justru membuat anak menjadi kurang baik? Ya, dengan memberikan omongan jelek tentang anak dan mencontohkan hal-hal buruk. Jazakumullah khairan. Nah, baik. Jadi sebenarnya ya, kalau ini yang dimaksud adalah suami istri sudah bercerai, memang yang menjadi korban adalah anak ya. Dan ini pasti mempengaruhi. Ya. Meskipun tingkat pengaruhnya beda-beda. Karena ketika kedua suami dan istri itu berpisah, itu yang akan menjadi korban itu anak. Ya. Anak. Dan akan mempengaruhi secara psikis dan psikologisnya dia. Nah, jadi inilah pentingnya meskipun sudah bercerai, ya, mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Tetap harus bertanggung jawab. Nah, apabila anak itu tinggal dengan kita, maka kita harus terus membersamai anak dan terus mempertahankan koneksi dengan anak kita tersebut. Dia memang butuh ayahnya. Dia mungkin rindu dengan ayahnya. Yaitu suatu hal yang manusiawi. Karenanya kita jangan jauhkan dia dari ayahnya. Tapi tetap kita, ya intinya kita bangun pondasinya. Ya, terutama pondasi yang berkaitan dengan akidah. Karena tujuan dia hidup di muka bumi ini karena Allah. Dan ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus membangun pondasi. Pondasi itu adalah membangun keimanan agar anak kita itu senantiasa dia terkoneksi dirinya dengan Allah. Nah, kalau koneksinya dengan Allah itu sudah kuat, maka akan mudah baginya untuk menjalin koneksi dengan selainnya, termasuk dengan ayahnya. Ya, dan dia pun juga insya Allah akan memiliki imunitas dari keburukan-keburukan. Ya, meskipun ya tetap akan ada pengaruh-pengaruhnya. Itulah pentingnya nasihat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya si ayah itu dia tidak mengajarkan ya yang haram, maka nggak boleh kita larang dia untuk bertemu dengan ayahnya. Adapun kalau ayahnya ngata-ngatain kita, jelek-jelekin kita, ya itu kalau kita punya koneksi yang baik dengan anak kita, ya ucapan-ucapan tersebut insya Allah tidak akan mempengaruhi. Ya tidak akan begitu berpengaruh. Kalau koneksi kita dengan anak kita baik. Tapi kalau koneksi kita dengan anak kita bermasalah, maka dia akan labil, dia akan mudah dipengaruhi, ya termasuk dia akan mudah dihasut. Karena itu makanya alih-alih kita mengkat ya, itu malah bisa menjadikan anak kita semakin menjauh dari diri kita tanpa kita sadari. Lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki koneksi kita dengan anak kita tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.